Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada di hadirat Tuhan. Kita bersukacita buat kasih karunia Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, ini seluruhnya murni kasih karunia Tuhan. Ini satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Bukan kuat, bukan gagah kita. Ini minggu kesekian saya sebagai pendeta, kami sebagai pelayan beribadah memuji Tuhan ada di hadirat Tuhan, di hadapan tumpukan bangku-bangku yang kosong. Di hadapan kami bangku-bangku kosong, karena itulah keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai ayat 29. Firman Tuhan kita beri tema kuat dan menang di masa sukar. Kuat dan menang di masa sukar. Mari sama-sama ucapkan bersama saya. 2, 3, ya. Kuat dan menang di masa sukar. Kita baca 2 kali ayat 28 dan ayat 29. Yohanes pasal yang ke-6. 2, 3, ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sekali lagi, kata mereka kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat hebat, sangat luar biasa ini, saudara, Tuhan Yesus sedang mengajari kita. Tuhan Yesus sedang memberikan nasihat kepada kita, memberikan nilai-nilai iman kepada kita, bagaimana agar kita kuat dan menang di masa sukar. Amin, saudara. Sekarang ini keadaan begitu sulit, begitu sukar, penuh dengan pergumulan yang luar biasa, saudara. Orang susah makan, orang susah keluar, dan hampir seluruhnya hampir terbalik-balik. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Alkitab kita berkata, Yesus mengharapkan di masa sulit yang seperti ini kita harus kuat. Katakan amin. Kita harus bisa bertahan. Dan bukan hanya itu, Alkitab mengajarkan kita harus menang. Katakan sama-sama, menang. Menang. Sekali lagi dengan mantap ucapkanlah, menang. 2, 3 ya. Menang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu saudara adalah pemenang. Keluargamu adalah keluarga pemenang. Masa depanmu adalah masa depan pemenang. Katakan amin. Hari ini kita belajar dengan cepat, saudara. Ada 3 yang kita belajar untuk hari ini. Bagaimana supaya kita kuat, supaya kita menang, kita tidak khawatir, kita tidak takut, dan kita tidak cemas. Yang pertama, ayat 29. Yang pertama, saudara, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca 1, 2, 3, ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ayat 28 berkata begini, lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah yang harus kami perbuat supaya kami kuat, supaya kami bertahan, supaya kami menang di masa sukar ini, di masa krisis ini, di masa pencobaan yang luar biasa ini, di masa COVID-19 ini. Mereka begitu takut karena saudara yang dikasih Tuhan, virus corona ini kecil tapi sadis, cepat berkembang, dan dia tak peduli dengan orang agama apapun agamanya, mau suku apapun, orang kaya atau orang miskin, dia tidak peduli, saudara. Dan virus ini ada orang membilang sederhana, tetapi mematikan. Tidak kelihatan, tapi pembunuh yang luar biasa. Di seluruh dunia sudah 2 juta lebih yang terpapar, hampir 200.000 yang mati. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu Yesus berkata, bagaimana supaya kita bisa kuat di keadaan seperti ini? Yang pertama kita katakan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Apa yang harus kita percaya dari Yesus? Yang pertama kita harus percaya bahwa Yesuslah juru selamat kita. Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah penebus kita. Katakan amin. Amin. Kita harus percaya Yesuslah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dialah yang mengampuni dosa dan yang memberi kita sukacita. Bukan hanya itu, kata Alkitab, kita harus percaya bahwa Yesus itulah Tuhan kita. Dialah Allah kita, Dialah Bapa kita, Dialah sahabat kita, Dialah pelindung kita, Dialah penolong kita, Dialah benteng keselamatan kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh yang pertama bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha hadir, Allah yang sangat hebat. Katakan amin, saudara. Amin. Apa berkat kalau kita percaya kepada Tuhan? Dengan cepat saya mohon dibuka Roma 10 ayat 11. Kalau kita percaya di masa-masa sulit, di masa-masa sukar ini, kita tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita baca sama, 2, 3, ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu dimanapun saudara berada, hari ini percayalah pada Yesus, terimalah Yesus. Kalau sampai hari ini engkau belum menerima Yesus, saya undang dengan kasih Tuhan, kau terima Yesus. Engkau pasti akan diberkati, engkau pasti akan berubah. Engkau yang khawatir mau dicabut, engkau yang lemah mau dicabut, engkau yang sakit kau disembuhkan oleh Tuhan, engkau yang sakit kau dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini di rumahmu kosong makanan, Yesus yang kau terima itu akan membantumu. Katakan amin. Yohanes 11 ayat 40 yang kedua, kalau kita percaya, kita akan selalu melihat mujizat-mujizat. Kita baca sama Yohanes 11 ayat 40. Ya. 2, 3, ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Amin. Haleluya, katakan amin. Yang kedua, kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, saudara, kita terima Dia di hati kita, katanya kita akan melihat kemuliaan Allah.
Kita akan melihat kemurahan-kemurahan Allah. Kita akan melihat mujizat-mujizat Allah. Apa yang tidak mungkin Dia akan buat mungkin. Buat Yesus di dalam Allah kita, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada istilah sudah terlambat. Tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Karena Dia Allah yang perkasa. Katakan amin. Amin. Saudara, demi hidup, demi masa depan, terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Siapapun saudara, terimalah Yesus. Tuhan pasti memberkati. Kita yang ada di gereja ini, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, dari Yohanes pasal 6 ini, bagaimana kita bisa kuat dan menang di masa sukar. Alkitab katakan, percayalah pada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Katakan amin. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah, kata Daud, pelita bagi jalan kita. Firman Tuhan inilah terang bagi jalan-jalan kita. Firman Tuhan inilah makanan. Timotius berkata, firman Tuhan mengajar, mendidik kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ditulis oleh Alkitab, itulah yang membuat kita kuat. Saudara mau kuat? Amin. Percaya pada firman. Kita tahu ada surga karena kita. Saudara percaya ada surga? Amin. Kita tahu dan percaya ada neraka karena Alkitab. Bisa bilang amin. Apa? Kata Alkitab supaya yang kita percaya. Yang pertama, saudara, Alkitab katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada lagu berkata, nama Yesus menara yang kuat. Amin. Amin ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Amin. Berapa yang mau kuat? Saya katakan dengan percaya pada Alkitab, cintai Alkitab, sayangi Alkitab. Apalagi yang dicatat Alkitab supaya kita kuat? Alkitab katakan ada kuasa dalam doa. Setia berdoa, tekun berdoa. Kalau kau susah berdoa, Dia hanya sejauh doa. Yang kedua, ada kuasa dalam penyembahan. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, berbahasa roh kepada Tuhan. Ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa dalam puji-pujian, dalam sorak-sorak, dalam tepuk tangan, memuji Tuhan. Ada kuasa dalam ibadah. Alkitab katakan apalagi ada kuasa dalam pengampunan, ada kuasa dalam kerukunan. Karena itu mari kita rukun, jangan dendam, jangan benci. Amin, saudara. Kalau ada orang menyakiti kita, kita ampuni, kita lepaskan berkat supaya kita ditolong Tuhan. Alkitab bilang ada kuasa dalam melayani Tuhan. Ada upah. Karena itu setialah melayani Tuhan. Saya mau dorong seluruh pelayan-pelayan di masa COVID-19 ini, jangan kau berhenti melayani. Karena melayani saat sulit punya nilai plus yang lebih. Amin, saudara. Ada orang kalau aman, dia melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita layani Tuhan. Lagi di masa-masa sulit ini, Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin, saudara. Amin. Karena itu saudara, kalau mau kuat, percayailah apa kata Alkitab, apa yang ditulis. Tandai supaya kita diberkati Tuhan. Ada satu lagi yang penting, saudara. Ada kuasa, kata Alkitab, ada berkat dari menghormati orang tua. Hormati orang tua. Jangan kutuki orang tua. Cintai orang tua. Bantu orang tua. Kalau ada uang
kau beri, kalau nggak ada uang kau kasih dia. Ada orang diancamnya orang tuanya. Kata Alkitab, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kau sehat, panjang umur, dan murah rezeki di bumi, di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Katakan amin. Apalagi kata Alkitab, saudara, hormatilah pemerintah, karena pemerintah itu adalah hamba Allah dalam bidang hukum dan pemerintahan yang akan mengatur kita. Itulah sebabnya sekarang hampir seluruh gereja banyak yang kosong karena menghormati pemerintah. Bukan karena kita tidak punya iman, bukan berarti gereja tidak berani rame-rame. Pemerintah, kata kita, harus dihormati. Ada kuasa kalau kita menghormati pemerintah. Katakan amin. Amin. Saudara yang diberkati, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat atasmu, turunlah kemurahan atasmu. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat dan menang di masa sukar? Yang ketiga, kita harus belajar memberi. Kita harus mau memberi. Mari sama-sama dengan saya katakan memberi. Memberi. Agak fast, bilang yang mantap. 2, 3 yang memberi. Lagi 2, 3 yang memberi. Saudara, banyak kisah di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi krisis, menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka diselamatkan. Tuhan ajari mereka harus memberi. Sekali lagi harus. Bisa bilang amin. Contoh yang pertama, janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Kisahnya, saudara, waktu itu ada krisis, bukan karena corona, tapi karena hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Amin, saudara. Waktu hujan tidak turun, semua sungai mati dan kering. Sumur-sumur kering dan mati. Karena air tidak ada, tumbuh-tumbuhan mati. Ladang kering, tidak ada penghasilan. Makan harus, uang sekolah harus. Akhirnya terjadi krisis yang sangat hebat. Dikisahkan di Alkitab, tapi bukan kisah itu, di kisah yang lain. Maka kata Bapak Ibu, sampai orang makan tai burung. Ada kisah di Alkitab, tai burung pun dibeli itu dimakan. Ada kisah lagi di kisah lain, bukan hanya tai burung. Ada keluarga-keluarga makan bayinya karena tidak makan. Saudara, keluarga A punya anak, keluarga B punya anak. Makanan sudah habis. Orang bilang kalau nggak ada roti, roti pun makanlah. Roti pun sudah nggak ada. Akhirnya keluarga A bilang begitu. Ibu B, iya kenapa Ibu A? Kita daripada mati, kita makan anak kita. Hari ini kita masak, kita potong anakku, kita makan yang untuk 3 hari. Berikutnya anak. Dan memang benar kata 1 Raja-Raja, anaknya dipotong, dimasak, dimakan. Saudara, sekarang belum berat, tapi udah mulai berat. Puji Tuhan, banyak orang-orang baik di Indonesia yang bagi beras, bagi makan, bagi masak. Sebuah survei yang sangat dipercaya di Indonesia, tanggal 14 April melaporkan 67% penduduk Indonesia kelaparan. 67%. Saudara, 24,6% mengatakan mereka nggak ada pengaruh apa-apa dengan corona ini. Mereka nggak miskin dan tidak tambah kaya. Akhirnya saudara, janda Sarfat kelaparan. Waktu dia lihat pagi-pagi hanya ada sedikit tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dalam prediksi ibu ini kami makan hari ini, setelah itu kami NPP alias mati pelan. Tapi satu kelebihan ibu ini mau ke gereja. Dia suka berdoa.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, pelayan, siapapun saudara yang bisa mendengarkan firman Tuhan ini, kau rajinlah ke gereja. Jangan kau tidak ke gereja. Beribadahlah, biar di rumah jangan kau tidak beribadah. Jangan katakan kesempatan. Jangan bilang kalau ke gereja gak boleh, jaga jarak. Kenapa kau pergi ke pajak? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Maria ketiga ayat 18 berkata, ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Krisisnya. Akhirnya janda Sarpat, saudara, pagi-pagi dia pergi ke hutan. Dia cari 1-2 potong kayu sambil berdoa, Tuhan, belalah kami Tuhan. Waktu dia sedang mengumpulkan kayu, datanglah hamba Tuhan namanya Nabi Elia. Nabi Elia bilang, Salom Bu. Mungkin dia Bu Siman Juta, amin ya. Salom Bu. Dia bilang, salam Pak Pendeta, salam Pak Pendeta. Bu, tolonglah beri aku minum. Ibu itu dengan murah hati, tanpa pikir langsung diberi minum. Setelah diberi minum, Bapak yang Pendeta ini bilang begini, Bu, tolong beri aku sepotong roti saja, katanya. Kemudian waktu dia ngomong gitu, janda Sarpat bilang gini, Pak Pendeta, Pak Nabi, bukan aku tidak mau memberi, nggak ada. Di rumah biar Bapak tahu, hanya tinggal sedikit tepung di tempayan, sedikit minyak dibuli-buli. Itu pun cuma cukup membuat 1 potong kue, bukan 1 loyang. 1 potong kue. Itulah yang mau kami makan hari ini, dan siap itu kami mati. Bukan tak mau Pak Pendeta, katanya. Nabi Elia dengan tegas berkata, Bu, buatlah dulu untuk aku. Amin. Buatlah dulu untuk Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, ibu janda ini gak banyak tanya. Sampai ke rumah saudara, diambil tepung, diambil minyak, diolah jadi kue. Setelah jadi kue, diantarnya kepada Nabi Elia. Dikatakan, Pak Nabi, inilah kue itu, ku persembahkan. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bisa bilang amin, saudara. Akhirnya puji Tuhan, selesai dia persembahkan kepada Tuhan. Itu masa krisis. Dia pulang ke rumah, mujizat terjadi. Begitu dia sampai rumah, saudara dikasih, dia lihat di tempayannya ada tepung, di buli-bulinya ada minyak, dan dia bisa makan. Bukan hanya hari itu, saudara, mujizat besar terjadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, minyak tidak berkurang-kurang selama 3 tahun 6 bulan sampai hujan turun. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar memberi, harus memberi. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak dorong pelayan-pelayan semua beri persembahan. Bukan soal besar atau kecil, tetapi kita harus memberi. Ada jalan Tuhan memberkati. Yang kedua, Kejadian 26 kita buka. Kisah Ishak. Di sini Kejadian 26 ayat 1, 12 sampai 14. Di krisis ini Ishak bukan hanya bisa hidup, tapi sangat diberkati. Ayat 1, mari baca sama. 2, 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, ke Abimelek, raja orang Filistin. Katanya dulu pun di zaman Ishak ada kelaparan, bukan yang pertama. Sekarang krisis di Indonesia ini bukan yang pertama, ini yang kesekian kali. Saudara, 1998 kita berkrisis, ada penjara di mana-mana. Sebelum itu ada krisis tahun 65,
50 juta penduduk dunia. Bukan yang pertama. Bisa bilang amin. Dan Tuhan bilang kepada Ishak, kau menambah, beri. Ayat 12. Kita baca sampai ayat 14. Kuat-kuat 2-3 ayat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi waktu krisis kita menabur. Siapa yang percaya? Siapa mau diberkati? Bapak Pendeta Niko dalam khotbahnya hari ini tanggal 26, di survei yang saya sampaikan tadi, ditambahnya begini. Dia bilang dari yang di survei itu ada 5% penduduk Indonesia yang di masa krisis ini mengaku semakin kaya. Amin. Dia semakin 5%. Ketika diwawancara, bagaimana ekonomimu? Oh, kami semakin diberkati. Waktu ditanya kenapa bisa, satu, mereka rajin kerja, kedua, kami belajar juga memberi. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita ada di bagian yang 5% itu, semakin diberkati. Bisa bilang amin. Kalau kita memberi dengan, bukan karena kita punya uang, bukan. Memberilah dari kekurangan kita. Kita baca Lukas 21 ayat 1-4. Beberapa ayat lagi. Ada seorang ibu janda di Lukas 21. Waktu itu ibu janda ini datang beribadah ke bait suci. Saat dia beribadah, Yesus pun sedang beribadah di bait suci. Yang menarik di ayat ini, waktu mereka memberi persembahan, Yesus perhatikan satu-satu. Kita baca ayat 1. Ayat 1 dan ayat 2. 2, 3, semua. Ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4 sama-sama. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari mana? Dari ketidakberadaannya, dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh miliknya. Katakan amin. Lihat wajah Bapak. Belajar memberi dari ketidakberdayaan kita, dari yang tidak ada pada kita. Karena pemberian itu penting buat Tuhan. Dengarlah dengan baik, agama Kristen adalah agama yang memberi. Bisa bilang amin, saudara. Orang Kristen adalah orang yang memberi. Kita harus memberi kepada Tuhan. Waktu mereka maju memberi persembahan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus perhatikan, ada ibu janda yang memberikan 2 peser. 2 peser itulah nilai yang paling kecil mata uang Yahudi waktu itu. Itu terbuat dari tembaga, saudara. 2 peser. Kalau Indonesia, kalau ingat Indonesia, ada uang logam paling kecil, harga 10 rupiah. Ada yang pernah? Kecil. Ada harga 5 rupiah. Tipis sekali, kecil sekali. Dia beri. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Lihat wajah Bapak. Karena orang memberi itu bukan nilai uangnya, sekalipun itu perlu. Yang pertama itu ada nilai hatinya. Orang yang berkorban itu sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi semua orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti memberi kepada Tuhan. Tetapi orang yang memberi bisa saja bukan karena mengasihi. Katakan amin, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi krisis ini?
Belajarlah memberi. Katakan haleluya, saudara. Mari kita baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita baca 1, 2, 3. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi baca apa katanya 2, 3 ya. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Katakan amin. Di masa krisis ini mari belajar memberi. Belajar memberi. Sekali lagi apa? Belajar memberi. Kita berdiri sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kepada Yesus. Kami sungguh-sungguh percaya. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami semua yang mendengar firman ini sungguh-sungguh menerima Yesus dan percaya pada Tuhan. Tuhan, kami mau percaya pada firman-Mu, yaitu Alkitab, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu memberkati kami. Kami mau belajar memberi. Tidak mudah buat kami memberi. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurangi kami yang berkesulitan. Lepaskan kami dari kesulitan. Kemurahan Tuhan biarlah menyertai kami. Berkati hamba-Mu, berkati semuanya jemaat, berkati semuanya yang mendapatkan firman. Kalau dia susah, Kau hibur Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dengan luar biasa. Tuhan, yang berkekurangan Kau cukupkan. Biarlah belas kasihan-Mu memenuhi dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Belajar setia bertumbuh memberi. Di masa-masa kami kekurangan, kami mau berikan persembahan persepuluhan kami. Tuhan berkati dengan luar biasa. Limpahi kami. Berkati pekerjaan dan usaha kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberi persembahan kita akan antar ke depan. Kita setialah memberi, baik persepuluhan, persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kami persilakan berilah persembahan melalui transfer rekening seperti yang ada di layar kita, dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat persembahan kita. 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya firman-Nya Amsal 3 ayat 9 sampai 10.
lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bawa persembahan dan permohonan doa. Kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, menerima berkat hari ini dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus. Pasti memberkati imanmu, memberkati keluargamu, memberkati perkuliahan dan sekolah, memberkati pekerjaan dan ekonomi, memberkati seluruh